Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Sinta Purnama Dewi. Saya absen 14 dengan NIM 22020014623. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mekanisme pasar permintaan. Yang pertama, pembahasan yang saya bahas yang pertama adalah penentu-penentu permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga kurva permintaan, yang keempat fungsi permintaan, yang kelima permintaan perseorangan dan permintaan pasar, dan yang terakhir adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, penentu-penentu permintaan. Permintaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap barang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktornya banyak. Yang pertama adalah cita rasa masyarakat, yang kedua jumlah penduduk, dan pendapat rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh atau dibeli oleh sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi permintaan itu adalah selera konsumen atau selera pembeli. Yang ketiga, bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai arti pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Yang ketujuh adalah contoh kurva permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan bahwa hubungan antara kuantitasi barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Itu adalah fungsi dari permintaan. Bentuk-bentuk fungsi permintaan ini adalah sebagai contoh: P semangat A dikurang B Q, atau Q semangat A kurang B P. P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, dan B adalah kemiringan. Berikut saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan fungsi dari permintaan. Jika harga barang harganya 60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang 40.000 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Penyelesaian. Diketahui P1 sama dengan 60, P2 sama dengan 40, Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30. Nah, kita pakai rumus. P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. P kurang 60 dibagi 40 kurang 60 sama dengan Q dikurangi 20 per 30 kurang 20. P kurang 60 dibagi min 20 sama dengan Q kurang 20 dibagi 10. P kurang 60 dibagi min 20 sama dengan Q min 20 dibagi 10. Itu adalah cara yang baik. 10P kurang 600 sama dengan min 20Q plus 400. 10P dikurangi 600 sama dengan min 20Q ditambah 400. 10P sama dengan min 200Q 20Q plus 400 plus 600. 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. 10P min 600 sama dengan min 20Q ditambah 400. 600 nya dibawa ke 400. 10P sama dengan min 20Q ditambah 400 ditambah 600. 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. 10P nya itu sebagai penyebut. P sama dengan min 20Q plus 1000 dibagi 10 sehingga menjadi P sama dengan min 2Q ditambah 100 atau P sama dengan 100 kurang 2Q. Itulah hasilnya. Di sini saya akan membahas tentang permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh konsumen. Berikut saya akan menjelaskan tentang suatu gambaran hipotesis untuk memperoleh permintaan pasar.
Misalnya terdapat dua orang pembeli dalam suatu pasar beras, yaitu Ana dan Beta. Permintaan dari masing-masing pembeli dan permintaan pasar adalah sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Keterangannya, permintaan Ana dan Beta terhadap beras pada harga di antara adalah 5.000 dan 1.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh Ana dan Beta pada setiap tingkat harga. Berdasarkan data tabel dapat dibuat kurva permintaan terhadap beras oleh Ana, Beta, dan pasar. Kurva DA adalah kurva permintaan Ana, sedangkan DB adalah kurva permintaan Beta, dan DM adalah demand market adalah kurva permintaan yang diperoleh dengan penjumlahan kurva permintaan Ana dan Beta. Permintaan pasar yang ditunjukkan contohnya yaitu pada harga 3.000 per kilo, jumlah beras yang diminta oleh Ana dan Beta yaitu 30 kilo plus 20 kilo sama dengan 50 kilo. Yang ketiga adalah pergerakan dan pergeseran kurva permintaannya. Menyebabkan adanya pergerakan atau pergeseran di sepanjang kurva adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan yang berbunyi ketika harga barang naik maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaannya itu akan bergerak ke kiri. Penggeseran kurva permintaan. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen. Habis itu banyak mempunyai faktor kecuali faktor harga produk itu sendiri. Faktor yang dimaksud itu adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera masyarakat, dan jumlah pembeli. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.